Ponzi hari ini nggak lagi datang bawa koper. Datangnya bawa webinar, website profesional, dan komunitas Telegram ribuan member. Coba bayangkan, kamu lagi scroll media sosial. Tiba-tiba ada konten dari seseorang yang kamu kenal. Mungkin teman lama, saudara jauh, atau kenalan dari komunitas online. Dia posting screenshot penghasilan, jutaan rupiah, setiap hari. Tanpa kantor, tanpa bos. Captionnya sederhana, "Alhamdulillah, passive income lagi. Siapa mau join?" Di kolom komentar, puluhan orang bertanya. Dan dia dengan sabar menjawab satu persatu, penuh semangat. Seperti orang yang baru saja menemukan harta karun dan ingin berbagi. Kamu mungkin berpikir, wah menarik juga, tapi aman nggak ya? Nah, disinilah kita harus mulai waspada. Karena yang kamu lihat bukan sekadar peluang, tapi bisa jadi kamu sedang menyaksikan evolusi terbaru dari skema Ponzi. Skema yang sudah berumur ratusan tahun, tapi wajahnya terus berubah mengikuti zaman. Dan hari ini, wajahnya jauh lebih meyakinkan. Mari kita mundur sebentar. Ponzi klasik yang kita kenal, seperti yang dilakukan Charles Ponzi di tahun 1920-an, bentuknya sederhana. Orang dikumpulkan, dijanjikan untung besar, lalu dibayar pakai uang dari investor baru. Begitu terus sampai sistemnya runtuh. Zaman dulu, Ponzi terlihat mencurigakan. Ada agen door-to-door, ada pertemuan di ruang sempit, ada janji yang terlalu muluk. Tapi sekarang Ponzi datang dengan satu, website profesional, ada legalitas atau yang terlihat seperti legalitas, ada white paper, ada dashboard login yang rapi dengan grafik naik turun seperti aplikasi trading sungguhan. 2. Investasi digital. Namanya bukan lagi arisan berantai, namanya sekarang platform investasi kripto, robot trading berbasis AI, yield farming otomatis, atau staking dengan return stabil. 3. Membership eksklusif. Kamu nggak bisa masuk kalau nggak diajak. Ada level VIP, ada grup Telegram atau WhatsApp khusus untuk inner circle. Rasanya seperti bagian dari sesuatu yang besar. 4. Komunitas yang kuat. Mereka bukan sekadar menjual produk, mereka menjual rasa kebersamaan. Ada seminar motivasi, ada sesi sharing, ada mentor yang selalu siap membantu. Dan yang paling berbahaya, semuanya terasa nyata. Karena memang di awal, sistem ini berjalan. Orang-orang yang masuk lebih dulu benar-benar dibayar. Mereka benar-benar bisa tarik uang. Dan mereka dengan tulus percaya bahwa ini legitimate. Jadi mereka nggak bohong saat bilang, aku sudah dapat untung kok. Mereka memang dapat. Tapi yang mereka nggak tahu adalah, uang itu bukan dari bisnis yang menguntungkan. Uang itu dari orang-orang yang baru saja bergabung di belakang mereka. Sekarang, mari kita bahas pola rayuan yang paling sering muncul. Karena ini penting. Kalau kamu bisa mengenali polanya, kamu bisa melindungi diri sendiri. 1. Tanpa kerja, tanpa ribet. Ini kalimat ajaib yang paling sering dipakai. Kamu nggak perlu ngerti teknis kok. Sistem sudah jalan otomatis. Kamu cuma perlu daftar, deposit, terus tinggal tunggu profit masuk. Kedengarannya menarik kan? Tapi coba pikir logikanya. Di dunia ini, hampir semua hal yang menghasilkan uang membutuhkan usaha, risiko, atau keahlian. Kalau ada yang bilang kamu bisa dapat untung besar tanpa ketiganya, itu sinyal bahaya. 2. Testimoni berlebihan. Kamu akan dibombardir dengan bukti, screenshot transfer, video unboxing mobil, foto liburan ke luar negeri, semua disertai caption, ini semua berkat nama platform. Alhamdulillah, rejeki nggak kemana. Tapi perhatikan, testimoni ini nggak pernah menjelaskan dari mana uang itu berasal. Mereka hanya menunjukkan hasil. Dan yang lebih halus lagi, kadang ada influencer kecil atau tokoh komunitas yang ikut promosi. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka sendiri belum sadar bahwa sistemnya bermasalah. 3. Tekanan waktu dan FOMO. Promo tinggal 3 hari lagi. Slot terbatas, cuma untuk 100 orang pertama. Atau, kalau kamu nggak join sekarang, kamu bakal nyesel. Teman-temanmu udah duluan kok. Ini taktik psikologis klasik, menciptakan urgensi supaya kamu nggak sempat berpikir panjang. Padahal, keputusan finansial yang baik butuh waktu. Kalau ada yang memaksamu memutuskan cepat, biasanya karena mereka nggak mau kamu punya waktu untuk berpikir jernih. 4. Janji stabil tanpa risiko.
Dijamin aman, return konsisten 5-10% per bulan. Pokoknya profit, nggak ada rugi. Dengar baik-baik, tidak ada investasi tanpa risiko. Bahkan deposito bank sekalipun ada risiko inflasi. Saham bisa turun, properti butuh maintenance. Kalau ada yang menjanjikan keuntungan pasti, stabil, dan tanpa kemungkinan rugi, itu bukan investasi, itu fantasi atau Ponzi. Kenapa banyak orang cerdas tetap terjebak? Ini bagian yang paling penting untuk dipahami. Ponzi modern nggak mencari orang bodoh. Justru banyak korbannya adalah orang-orang yang cerdas, berpendidikan, bahkan berpengalaman di bidangnya. Kenapa? 1. Harapan cepat kaya. Manusia punya bias kognitif yang namanya optimism bias. Kita cenderung percaya bahwa kita lebih beruntung dari orang lain. Mikirnya, mungkin orang lain kena tipu, tapi aku bisa kok bedain mana yang asli. Ditambah lagi banyak orang yang sedang berada di fase hidup di mana mereka butuh uang lebih cepat. Mau nikah, mau DP rumah, mau bayar sekolah anak. Jadi ketika ada tawaran untung cepat, mereka lebih rentan tergoda. 2. Tekanan ekonomi. Setelah pandemi, banyak orang yang merasa pendapatannya nggak cukup. Gaji tetap tapi biaya hidup naik. Usaha sepi, tabungan menipis. Di kondisi seperti ini, pikiran kita jadi lebih reaktif. Kita lebih mudah percaya pada janji yang sebenarnya terlalu indah untuk jadi nyata. 3. Trust social. Ini faktor terbesar. Kamu nggak akan mudah percaya kalau yang nawarin adalah orang asing. Tapi kalau yang nawarin adalah teman dekat, saudara, atau orang yang kamu hormati, ceritanya beda. Kamu mikirnya, masa iya teman sendiri mau ngetipu? Padahal dalam banyak kasus, teman kamu sendiri juga nggak sadar kalau dia sedang menjadi bagian dari sistem Ponzi. Dia tulus percaya bahwa ini peluang bagus, dan karena dia percaya, kamu jadi ikut percaya. 4. Authority bias. Kita cenderung percaya pada figur otoritas. Kalau ada mentor yang kelihatan sukses, pakai jas rapi, ngomong di webinar dengan slide profesional, kita jadi lebih gampang percaya. Apalagi kalau mereka pakai istilah-istilah teknis yang kedengarannya canggih. Blockchain, algoritma AI, liquidity pool, smart contract. Kita merasa, wah ini serius, pasti aman. Padahal istilah canggih bukan jaminan legitimasi. Oke, sekarang mari kita masuk ke checklist praktis. Ini adalah tanda-tanda bahaya yang sering diabaikan, tapi sebenarnya sangat jelas kalau kita mau jujur pada diri sendiri. 1. Tidak jelas sumber keuntungan. Tanya diri kamu, dari mana uang ini datang? Kalau jawaban mereka kabur, dari trading, dari sistem, dari profit pool, tanpa bisa menjelaskan secara spesifik model bisnisnya, itu red flag besar. Bisnis yang legitimate selalu bisa menjelaskan dari mana pendapatannya. Menjual produk, menyediakan jasa, mengelola aset. Ada aktivitas ekonomi yang jelas. Kalau nggak ada, berarti sumber uangnya kemungkinan besar adalah uang dari member baru. 2. Fokus rekrut bukan produk. Perhatikan, energi mereka dikeluarkan untuk apa? Kalau fokusnya lebih ke ajak teman, bangun jaringan, bonus referral besar, itu lebih mirip skema piramida daripada bisnis sehat. Bisnis yang baik fokusnya adalah bagaimana memberikan nilai kepada pelanggan, bukan bagaimana merekrut sebanyak mungkin orang. 3. Transparansi rendah. Coba tanya, siapa pemilik perusahaan? Kantor fisiknya di mana? Ada izin resmi dari OJK atau lembaga pengawas? Laporan keuangan bisa diaudit nggak? Kalau jawabannya menghindar, atau mereka bilang, itu rahasia perusahaan, kamu nggak perlu tahu yang teknis-teknis, itu bukan sikap bisnis yang sehat. 4. Sulit tarik dana. Ini yang paling nyata. Di awal, penarikan lancar, tapi seiring waktu, mulai ada syarat aneh. Harus rekrut dulu, harus upgrade paket, harus tunggu lebih lama. Kalau uangmu sendiri susah kamu ambil, itu bukan investasi, itu penyanderaan. Sekarang, izinkan aku ceritakan kisah seseorang. Namanya kita samakan saja, Andi. Andi adalah karyawan di perusahaan swasta, usia 32 tahun, punya keluarga. Gajinya cukup, tapi nggak lebih.
Dia pengen punya penghasilan tambahan, tapi nggak punya waktu untuk jualan atau buka usaha sampingan. Suatu hari, dia diajak temannya, sebut saja Budi, ke sebuah webinar online. Temanya, Passive Income dari Cryptocurrency. Andi awalnya skeptis, tapi pas ikut webinar, dia terkesan. Pembicaranya orang luar negeri, pakai bahasa Inggris, presentasi sangat profesional. Ada dashboard real-time yang menunjukkan profit member-member lain. Semuanya naik. Setelah webinar, Budi chat Andi. Gimana, tertarik nggak? Aku udah jalan 3 bulan, alhamdulillah profit terus. Kamu coba aja dulu yang paket kecil, 5 juta. Andi masih ragu, tapi Budi kirim screenshot transfernya. Beneran, 5 juta masuk dalam sebulan. Budi bilang, ini bukan tipuan, Di. Aku nggak mungkin bohong sama kamu. Akhirnya, Andi coba. Bulan pertama, 10%. Langsung masuk ke akun. Andi tarik, lancar. Bulan kedua, 12%. Andi mulai percaya. Bulan ketiga, Andi nambah deposit jadi 20 juta. Budi bilang, kalau mau cepet, paket besar profitnya lebih gede. Bulan keempat, tiba-tiba dashboard error. Andi coba hubungi customer service, nggak ada jawaban. Grup Telegram mulai heboh. Banyak orang nggak bisa login. Seminggu kemudian, website nggak bisa diakses. Uang Andi yang 20 juta hilang. Budi juga panik. Dia kehilangan lebih banyak. Ternyata Budi juga korban. Dia bukan penipu, dia juga tertipu. Dia tulus percaya karena di awal dia memang dibayar. Andi belajar dengan cara yang paling pahit. Profit yang dia dapat di awal bukan dari investasi yang sehat. Itu cuma umpan. Uang itu datang dari orang-orang seperti dirinya yang masuk belakangan. Dan ketika nggak ada lagi orang baru yang masuk, sistemnya runtuh. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Bukan berarti kita jadi parno dan nggak percaya apa-apa. Bukan juga berarti kita nggak boleh investasi atau cari peluang. Yang kita butuhkan adalah mindset pelindung diri. Cara berpikir yang membantu kita membedakan peluang asli dari jebakan. Prinsip pertama, jika terdengar terlalu indah, biasanya memang berbahaya. Ini bukan pesimisme, ini realistis. Return 5% per bulan secara konsisten itu luar biasa tinggi. Bank memberikan 3-5% per tahun. Reksadana saham yang bagus sekitar 15-20% per tahun. Dan itu pun fluktuatif. Jadi kalau ada yang janji puluhan persen per bulan tanpa resiko, kamu punya hak untuk sangat skeptis. Prinsip kedua, investasi yang baik butuh pemahaman. Kamu nggak harus jadi ahli, tapi setidaknya kamu harus paham dasar-dasarnya. Kalau kamu nggak ngerti bagaimana sistem itu menghasilkan uang, jangan masukkan uang kamu ke sana. Warren Buffett punya prinsip, never invest in a business you cannot understand. Ini berlaku untuk semua orang. Prinsip ketiga, jangan terpengaruh emosi sosial. Cuma karena banyak orang ikut, bukan berarti aman. Cuma karena temanmu untung, bukan berarti kamu juga akan untung. Cuma karena kamu takut ketinggalan, bukan berarti kamu harus terburu-buru. Keputusan finansial yang baik dibuat dengan kepala dingin, bukan dengan tekanan sosial. Prinsip keempat, selalu ada jalan lain. Kamu nggak harus ikut skena yang mencurigakan hanya karena kamu butuh uang tambahan. Ada cara-cara lain yang lebih aman. Belajar skill baru, kerja freelance, mulai usaha kecil, investasi di instrumen yang diawasi OJK. Mungkin lebih lambat, tapi jauh lebih aman dan berkelanjutan. Ponzi tidak mencari orang bodoh. Ia mencari orang yang sedang berharap. Orang yang sedang butuh. Orang yang sedang lelah dengan rutinitas. Orang yang ingin kehidupan lebih baik untuk keluarganya. Dan tidak ada yang salah dengan harapan itu. Yang salah adalah ketika harapan itu dimanfaatkan. Jadi, sebelum kamu memutuskan untuk ikut suatu peluang, berhenti sebentar. Tarik nafas, tanya pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar paham ini? Apakah janjinya masuk akal? Apakah aku siap kehilangan uang ini? Kalau ada satu saja jawabannya tidak, lebih baik mundur. Karena uang bisa dicari lagi. Tapi kepercayaan yang hilang, waktu yang terbuang, dan rasa menyesal, itu jauh lebih mahal. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata. Karena semakin banyak orang yang tahu polanya, semakin sedikit yang jadi korban.
Dan kalau kamu punya teman atau keluarga yang sedang terlibat dalam sesuatu yang kamu curigai, jangan menghakimi. Ajak bicara dengan tenang, tunjukkan tanda-tanda bahayanya, ingatkan mereka bahwa tidak apa-apa untuk mundur. Lebih baik kehilangan peluang yang mencurigakan daripada kehilangan uang yang sudah susah payah dikumpulkan. Tetap waspada, tetap berpikir kritis, dan tetap lindungi diri serta orang-orang yang kamu cintai. Terima kasih sudah menyimak.